Halo, perkenalkan nama saya Odilia Loe, NIM 220 1080 117. Saya mahasiswa semester 1, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam pembuatan video ini, untuk memenuhi nilai UAS dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika perilaku individu. Yang pertama, pengertian dinamika perilaku individu. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Yang ketiga, jenis-jenis perilaku individu. Yang keempat, contoh perilaku individu. Yang pertama, pengertian dinamika perilaku individu. Pengertian dinamika perilaku individu merupakan sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia yang dipengaruhi oleh adat, sikap, nilai, etika, persuasi, dan genetika. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Yang pertama, faktor hereditas. Faktor hereditas merupakan karakteristik bawaan yang diturunkan dari orang tua. Dengan kata lain, hereditas berarti sifat keturunan yang dipengaruhi oleh faktor genetik yang terdiri dari kromosom ayah dan ibu dari setiap individu. Contoh, seorang ayah dalam keluarga mempunyai kebiasaan yang suka humoris, otomatis kemungkinan besar si anak akan mewarisi keturunan yang dari si ayah. Yang kedua, faktor lingkungan. Dalam psikologi, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada dalam lingkungan individu, meliputi sikap, tingkah laku, dan perkembangannya. Contoh, seorang individu yang berkembang di lingkungan yang kumuh dan tidak bersih, maka nantinya akan mengganggu kesehatan individu sehingga menyebabkan pesakit, kurangnya gizi dan vitamin yang menghambat perkembangannya seseorang. Begitupun sebaliknya, jika seorang yang hidup di lingkungan yang bersih, maka akan berkembang baik karena kebutuhan lingkungan yang sehat dan bersih sudah terpenuhi. Yang ketiga, faktor keluarga. Faktor keluarga mempunyai peran penting dalam hal perkembangan setiap individu. Keluarga bisa memiliki arti yang berbeda-beda dengan masanya. Dalam bukunya Papilia dijelaskan bahwa keluarga ini merupakan sebuah unit keluarga, ekonomi rumah tangga, dan dua generasi yang terdiri dari satu atau dua orang tua dan anak-anak kandungnya, anak-anak kakaknya, atau anak-anak ibunya. Sedangkan keluarga besar terdiri dari banyak generasi, dari kakek, nenek, bibi, paman, sepupu, kerabat, dan lain-lain. Yang keempat, faktor sekolah. Sekolah merupakan tempat belajar di mana sekolah itu tempat kedua setelah individu mendapatkan pendidikan dan pelajaran. Sekolah sendiri bisa berpengaruh dalam kecerdasan anak serta sosialisasi dengan teman mempengaruhi cara kembangnya. Yang kelima, masyarakat. Masyarakat sendiri merupakan sekelompok orang yang tinggal dalam suatu lingkungan di mana individu bergaul, bersosialisasi dengan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang hidup dengan damai, ramah tamah, yang otomatis perilakunya akan mempengaruhi tingkah lakunya. Yang berikut jenis-jenis perilaku individu. Jenis-jenis perilaku individu. Jenis-jenis perilaku individu yang pertama, perilaku motorik. Perilaku motorik merupakan perilaku yang dinyatakan dalam perbuatan jasmani, misalnya makan, berjalan, mandi, dan sebagainya. Yang kedua, perilaku kognitif. Perilaku kognitif merupakan perilaku yang berhubungan dengan pemahaman, pengenalan, dan yang ketiga, perilaku kognitif. Perilaku kognitif berlaku yang berhubungan dengan
itu dengan orang tua kandung, saudara, teman, dan orang lain dalam kehidupan bersosialisasi. Hal ini bertujuan untuk belajar sikap saling mengasihi, saling hormat, dan juga santun kepada mereka yang lebih senior dari kita. Yang kedua, menghargai pendapatan orang lain. Menghargai pendapatan orang lain. Pendapatan orang lain selalu berarti berbeda dengan kita. Dengan begitu akan tercipta hubungan yang harmonis, tentram, aman, dan juga kondusif. Walaupun secara emosi, perasaan, dan juga egoisan, hal itu sulit untuk dilakukan. Penghargaan kepada pendapat dan ide orang lain memberikan kesempatan orang lain untuk maju dan juga menjadi pendapat dan kesempatan bagi manusia. Yang ketiga, bersikap toleransi terhadap perbedaan. Sikap toleransi terhadap sesama salah satu sikap yang sangat terpuji. Setiap individu memiliki kebiasaan hidup dan juga bersosialisasi. Dengan adanya perbedaan, membuat kita menjadi semakin berpengetahuan dan pengalaman yang luas. Hidup toleransi menciptakan kehidupan sosial yang tenteram, damai, dan juga sikap rendah hati dan tidak minder. Sikap dan tindakan sebagai contoh perilaku individu dalam konteks sosial, yaitu dengan hidup rendah hati dan penuh percaya diri. Sikap percaya diri yang positif dan tidak menuduh dapat menciptakan kesimpulan, terutama dan juga salah. Yang kelima, menolak unsur radikal dan provokasi. Menolak setiap ujaran kebencian, fitnah, berita hoaks, unsur radikal, dan juga provokasi yang membawa kepada kehancuran dan perpecahan. Sebab pendapatan tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama, prinsip negara, dan juga membuat kehidupan bersosial menjadi terpecah. Keegoisan pribadi yang inginkan kehidupan dan kacau tidak dibiarkan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, karena akan merusak generasi dan paham kebaikan.